Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Matan Isahuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait mawaddul qiyas. Qiyas itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu terdiri dari surah, bentuk, format. Dan yang kedua terdiri dari maddah atau materi, bahan yang menyusun qiyas itu, silogisme itu. Ashkalul qiyas itu disebut dengan suratul qiyas. Ashkalul qiyas yang 4 itu disebut dengan suratul qiyas. Nah, ada yang disebut dengan mawaddul qiyas. Mawaddul qiyas ini jumlahnya ada 5. Pertama disebut dengan al-burhan. Biasanya al-burhan ini diterjemahkan sebagai argumen demonstratif. Yang kedua disebut dengan al-jadal, retorik. Disebut dengan al-jadal, dialektik, bukan retorik ya, tapi dialektik. Yang ketiga disebut dengan al-khitabah, retorik. Yang keempat disebut dengan asy'ir, puitik. Dan yang kelima disebut dengan safsatoh atau mughalatoh, sofistik. Ini adalah 5 mawaddul qiyas. Yang pertama yaitu al-burhan, argumen demonstratif. Apa yang disebut dengan al-burhan? Buah adapun al-burhan qiyasun ialah qiyas, silogisme, mu'allafun yang tersusun, min muqaddimatin yakiniyatin, dari premis-premis yakiniyatin yang meyakinkan, yang bersifat meyakinkan, liintajil yakiniyat, untuk melahirkan kesimpulan yang juga meyakinkan. Jadi al-burhan ini adalah silogisme yang mana muqaddimahnya berupa muqaddimah yakiniyah. Muqaddimahnya bersifat meyakinkan. Baik muqaddimah surahnya maupun muqaddimah kubronya bersifat meyakinkan. Dari muqaddimat yakiniyah ini nanti akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat meyakinkan juga. Nah, qiyas itu dari segi surah, dari segi format harus benar. Harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga dari segi maddah juga harus benar. Karena kalau surahnya benar namun maddahnya tidak benar, maka kesimpulannya juga akan tidak benar. Jadi selain surahnya juga benar, maka maddatul qiyasnya, maddahnya juga harus benar. Nah, di antara maddatul qiyas itu adalah al-burhan. Yang disebut dengan al-burhan ini adalah silogisme yang tersusun dari premis-premis meyakinkan, yang bersifat meyakinkan. Nah, dari susunan premis-premis yang meyakinkan ini nanti akan menghasilkan kesimpulan yang juga meyakinkan. Wal yakiniyatu aksamun, dan adapun yakiniyat, premis-premis yang meyakinkan atau
proposisi yang meyakinkan itu, aksamun ialah bagian-bagian, banyak bagian. Di sini yang disebutkan oleh musonif ada 6 bagian. Jadi yang termasuk dari Al-Burhan ini banyak. Di sini nanti akan dijelaskan satu-satu oleh musonif. Ahaduha, adapun pertamanya aksam, awaliyat ialah awaliyat. Pertama disebut dengan awaliyat. Apa yang dimaksud dengan awaliyat ini? Ialah proposisi atau muqaddimah, ya, premis yang mana untuk membenarkan premis itu, untuk membenarkan proposisi itu, cukup kita hanya mengetahui maudhu dan mahmulnya, maka akal kita langsung membenarkan. Tidak butuh wasitoh apapun, tidak butuh perantara apapun. Untuk membenarkan proposisi itu, kita cukup hanya mengetahui maudhunya dan mahmulnya. Dengan mengetahui maudhu dan mahmul itu, maka akal kita langsung membenarkan subutul mahmul lil maudhu. Akan membenarkan bahwasanya mahmul ini berlaku kepada maudhunya. Tidak butuh pada wasitoh, tidak butuh pada perantara apapun. Itu yang disebut dengan awaliyat. Jadi yang termasuk al-burhan yang pertama itu adalah awaliyat. Contohnya awaliyat ini kaqaulina seperti perkataan kita, al-wahidu adapun satu nisful isnaini ialah separuh dua. Untuk membenarkan proposisi ini kita cukup hanya mengetahui maudhunya yaitu al-wahid satu itu, dan kita cukup mengetahui nisful isnaini separuh dari dua. Cukup mengetahui separuh dari dua itu apa, maka akal kita langsung membenarkan. Untuk membenarkan al-wahid nisful isnaini cukup kita mengetahui maudhunya dan mahmulnya, maka akal kita langsung membenarkan bahwasanya satu itu separuh dari dua. Contohnya lagi, wal kullu dan adapun keseluruhan a'dhamu ialah lebih besar minal juz'i dari bagian. Ini termasuk qadaya awaliyat atau proposisi awaliyat. Untuk membenarkan proposisi ini, kita cukup hanya mengetahui maudhunya yaitu al-kull keseluruhan, dan kita cukup mengetahui a'dhamu minal juz yaitu sebagian atau bagian. Dengan kita mengetahui maudhu dan mahmulnya, maka akal kita langsung membenarkan bahwasanya keseluruhan itu memang lebih besar dari bagian. Yang kedua yang termasuk al-burhan yang bersifat meyakinkan itu yaitu musyahadat. Musyahadat ini ialah proposisi yang untuk membenarkan tidak cukup kita hanya mengetahui maudhu dan mahmul, melainkan kita memerlukan wasitoh perantara. Perantaranya itu adalah al-hawas al-zahirah atau al-hawas al-batinah. Indra zahir dan indra batin. Karena musyahadat ini dibagi menjadi dua, ya. Musyahadat ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hissiyat, ada yang disebut dengan wujdaniyat. Disebut dengan hissiyat apabila perantara yang digunakan itu adalah al-hawas al-zahirah, indra zahir. Disebut wujdaniyat apabila perantara yang digunakan itu adalah al-hawas al-batinah, yaitu indra batin. Jadi yang disebut dengan musyahadat ini adalah proposisi yang untuk membenarkan proposisi itu tidak cukup hanya mengetahui maudhu dan mahmul, melainkan butuh pada wasitoh. Wasitohnya apa? Yaitu al-hawas, ya. Al-hawasud zahirah atau al-hawas al-batinah, indra zahir atau indra batin. Kakaulina, contohnya kakaulina seperti perkataan kita, asyamsu adapun matahari, musyrikotun ialah bercahaya. Ini merupakan qadhiyah proposisi. Nah, untuk membenarkan proposisi ini, kita tidak cukup
hanya mengetahui maudhu yaitu asyamsu dan musyrikoh yaitu mahmul. Melainkan untuk membenarkan proposisi ini kita butuh pada wasitoh, butuh pada perantara. Perantaranya apa? Yaitu al-hawas al-zahirah, indra zahir yang berupa penglihatan. Kita melihat memang bahwasanya matahari itu bercahaya. Maka akal kita langsung membenarkan bahwasanya asyamsu musyrikoh. Contohnya lagi yang kedua, wan naru muhriqatun, dan adapun api muhriqatun ialah membakar. Ini adalah proposisi. An-naru muhriqatun ini adalah proposisi. Untuk membenarkan proposisi ini, kita tidak cukup hanya mengetahui maudhu yaitu nar, api, dan muhriqah yaitu mahmul. Mahmul yang berupa muhriqah ini, melainkan kita butuh pada wasitoh, butuh pada perantara. Perantaranya apa? Yaitu al-hawas al-zahirah, indra zahir yang berupa indra lamsun ya. Indra praba. Kita meraba api dan memang api ini membakar, atau kita melihat ya, atau butuh pada al-hawas al-zahirah, indra zahir yang berupa penglihatan, yaitu mata kita melihat bahwasanya api ketika bersentuhan dengan kertas, maka api ini membakar kertas. Maka ketika kita mendengarkan proposisi an-naru muhriqatun, maka akal kita langsung membenarkan. Nah, akal kita membenarkan ini bukan hanya mengetahui maudhu dan mahmulnya, melainkan butuh pada wasitoh, pada perantara. Perantaranya apa? Yaitu al-hawas al-zahirah, indra zahir. Ini yang disebut dengan musyahadat. Yang ketiga, wa mujarrabat. Termasuk bagian dari al-burhan ini, yaitu al-mujarrabat. Apa yang disebut dengan mujarrabat? Yang disebut dengan mujarrabat itu adalah proposisi yang untuk membenarkan proposisi itu, kita tidak cukup hanya mengetahui maudhu dan mahmul, melainkan butuh pada wasitoh. Wasitohnya apa? Wasitohnya apa? Yaitu at-takrir, terjadi secara berulang-ulang. Ini disebut dengan mujarrabat. Apabila wasitohnya, perantaranya itu adalah kejadian yang berulang-ulang, maka disebut dengan al-mujarrabat. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita, as-sukmunia, adapun sakmunia, ini merupakan daun ya, disebut dengan sakmunia. Syurbuha ialah adapun meminum sakmunia, musahilun ialah melancarkan atau mencairkan, disofroi terhadap darah kuning. Nah, untuk membenarkan proposisi ini, kita tidak cukup hanya mengetahui maudhu'nya yaitu asyurbu sokmonia dan mahmulnya yaitu musahilun lisofro, melainkan untuk membenarkan proposisi ini butuh pada wasitoh, butuh pada perantara. Perantaranya apa? Yaitu kejadian yang berulang-ulang. Kalau memang benar ya, bahwasanya minum syakmonia ini bisa melancarkan darah kuning dan itu terjadi secara berulang-ulang, maka baru akal membenarkan. Misalnya kita mengatakan bahwasanya bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Nah, untuk membenarkan proposisi ini tidak cukup hanya mengetahui maudhu dan mahmulnya, melainkan butuh pada wasitoh. Wasitohnya apa? Yaitu kejadian yang berulang-ulang. Memang kalau seseorang itu sakit kepala dan minum bodrek, maka dia sembuh. Nah, yang satunya juga demikian. Yang satunya juga demikian. Nah, ini kejadian yang berulang-ulang. Ini merupakan wasitoh, perantara bahwasanya memang dari kejadian yang berulang-ulang ini, memang orang yang minum bodrek itu ketika sakit kepalanya sembuh. Nah, dengan perantara ini, maka akal bisa membenarkan terhadap proposisi bahwasanya bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Ini yang disebut dengan mujarrabat. Nah,
Selanjutnya, yang termasuk bagian dari al-burhan yang bersifat meyakinkan, yaitu hadsiyat. Hadsiyat ini hampir sama dengan mujarobat. Hampir sama dengan mujarobat, yaitu kejadian yang berulang-ulang. Cuman perbedaannya, kalau mujarobat itu kita bisa terlibat langsung, sementara di hadsiyat itu kita tidak bisa terlibat langsung, karena ini menyangkut kejadian atau fenomena alam. Biasanya demikian ya. Artinya kita tidak bisa terlibat langsung. Kejadian itu berulang-ulang, tapi kejadian yang berulang-ulang ini kita tidak terlibat langsung di sana. Ini perbedaan antara mujarrabat dan hadsiyah. Kakolina seperti perkataan kita, nurul qamari mustafadun min nuri syamsi. Cahaya bulan mustafadun ialah diambil min nuri syamsi dari cahaya matahari. Untuk membenarkan proposisi ini tidak cukup hanya mengetahui maudhu dan mahmulnya, melainkan butuh pada wasitoh perantara. Perantaranya apa? Yaitu kejadian yang berulang-ulang, bahwasanya memang ya cahaya bulan ini diambil ya dari cahaya matahari. Karena ketika posisi bulan ini jauh dari matahari, dia bulan ini gelap. Namun ketika dekat dengan matahari, maka cahayanya bersinar. Nah, dari kejadian yang berulang-ulang ini, maka kita mengambil kesimpulan bahwasanya nurul qamar mustafadun min nuri syamsi. Nah, untuk membenarkan nurul qamar mustafadun min nuri syamsi ini, yaitu butuh pada wasitoh. Wasitohnya apa? Yaitu kejadian yang berulang-ulang. Namun kejadian yang berulang-ulang itu kita tidak terlibat langsung di sana, karena ini merupakan fenomena alam. Selanjutnya, yang disebut dengan al-burhan juga termasuk bagian dari al-burhan, yaitu al-mutawatirat. Apa yang disebut dengan al-mutawatirat? Mutawatirat ini adalah qadhiyah proposisi yang untuk membenarkan tidak cukup mengetahui maudhu dan mahmud, melainkan butuh pada wasitoh. Wasitohnya apa? Yaitu informasi dari banyak orang yang tidak mungkin mereka dusta. Jadi apabila wasitohnya itu adalah berupa informasi dari banyak orang yang tidak mungkin dusta, maka itu disebut dengan mutawatirat. Kakolina seperti perkataan kita, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idda'an nubuwah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idda'a ialah mengaku siapa Nabi Muhammad an-nubuwata terhadap kenabian. Wa zaharat dan tampak al-mu'jizatu apa mukjizat ala yadihi atas tangan Nabi Muhammad. Nah, ini merupakan proposisi. Untuk membenarkan proposisi ini tidak cukup hanya mengetahui maudhu dan mahmul, melainkan butuh pada wasitoh, butuh pada perantara. Perantaranya apa? Yaitu informasi yang datang dari banyak orang yang tidak mungkin mereka dusta. Dari generasi ke generasi banyak orang menyampaikan bahwasanya memang Nabi Muhammad ini mengaku sebagai nabi dan memiliki mukjizat. Nah, dari informasi dari banyak orang ini maka kemudian akal kita bisa membenarkan. Ini disebut dengan mutawatirat. Selanjutnya yaitu waqadaya dan proposisi qiyasatuha, adapun silogismenya qadaya ma'aha ialah beserta qadaya. Qadaya qiyasatuha ma'aha ini disebut juga dengan fitriyat. Biasanya disebut dengan fitriyat. Fitriyat adalah ya proposisi yang untuk membenarkan proposisi itu tidak cukup hanya mengetahui maudhu dan mahmul, melainkan butuh pada wasitoh perantara. Perantaranya apa? Yaitu qiyas yang terkandung di dalam qadhiyah itu. Qadhiyah itu, proposisi itu mengandung qiyas. Yang dari qiyas itu maka kita bisa membenarkan proposisi itu.
Contohnya, biar lebih jelas. Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-arba'atu, adapun 4, zaujun ialah genap. Ini adalah proposisi. Untuk membenarkan bahwasanya 4 ini genap, tidak cukup hanya mengetahui 4 dan al-arba'ah, maudhu, dan mahmulnya itu zauj. Melainkan butuh pada perantara. Perantaranya apa? Yaitu kias yang terkandung di dalam al-arba'atu zaujun ini. Apa kiasnya? Yaitu al-arba'atu munqasimun bimutasawiyaini wa kullu munqasimun bimutasawiyaini zaujun. Ya ini. Idan al-arba'atu zaujun. Ini adalah kias yang terkandung di dalam al-arba'atu zaujun. Bisa babi wasatin, ini al-arba'atu zaujun, adapun 4 ialah genap, bisa babi wasatin dengan sebab perantara hadirin yang hadir, fidzihni di dalam pikiran, wahwa dan adapun wasat al-inkisamu bimutasawiyah ini ialah terbagi dengan 2 yang setara. Ini adalah kias yang tertanam di dalam pikiran kita atau yang ada di dalam qadhiyah ini. Setiap angka yang terbagi ke yang bisa dibagi menjadi 2 yang setara itu disebut dengan zauj, disebut dengan genap. Nah, 4 ini bisa dibagi dengan 2 yang setara, maka 4 ini adalah zauj. Baru ketika kita mendengarkan al-arba'atu zaujun, maka akal kita bisa membenarkan itu. Ini yang disebut dengan al-burhan. Jadi al-burhan itu ya secara keseluruhan yaitu pertama ada awaliyat, ada musyahadat. Musyahadat ini dibagi 2, ada hissiyat, ada wujdaniyat, ada mujarrabat, ada hadasiyat, ada mutawatirat, dan ada fitriyat. Yang juga disebut di sini sebagai qadaya qiyasatuha ma'aha. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.